Bapak Lesron udah bisa kita mulai, Pak? Iya, ya, udah. Oke. Baik, Ibu Minta Ito, sudah siap kita mulai? Sudah Bu, Alhamdulillah sudah Bu. Ya, baik. Soalnya saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya. Iya Bu. Ibu Minta Ito, kalau boleh tahu Ibu bertugas di mana nih, Ibu? Bertugas di SDN 101105 Sayur Matinggi Bu. Sayur Tinggi. Oke, Ibu sudah berapa tahun menjadi guru? Kalau jadi guru Bu dari 2005 Bu, 19 tahun. Tapi kalau guru agama dari 2018 Bu. Dari 2018. Iya Bu. Berarti apa ya? Kira-kira 6 tahun lah, Bu ya. Iya Bu. Oke, baik, kita mulai aja, Bu. Coba dulu Ibu jelaskan yang Ibu ketahui tentang yaitu teori-teori belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Iya Bu. Yang sering digunakan biasanya Bu, teori pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran satu, konstruktivisme, yaitu menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu yang dianggap sebagai proses di situ peserta didik. Yang kedua, behavioristik, berfokus pada perilaku yang diamati, menekankan pentingnya pengaruh lingkungan untuk membentuk perilaku. Yang ketiga, yang kognitif, yaitu menekankan pentingnya proses mental atau memahami bagaimana manusia untuk menghasilkan pembelajaran. Yang keempat, humanistik, Bu. Humanistik ini menekankan pentingnya berfokus perkembangan pribadi manusia untuk potensi individu. Udah, Bu. Oke, itu aja. Kalau misalkan dalam keseharian waktu Ibu bertugas, apakah teori-teori yang Ibu sebutkan tadi diterapkan itu di kelas? Misalnya humanistik, misalnya kognitif, behavioristik. Iya, Bu, digunakan, Bu, di kurikulum. Coba dulu ini, Bu. Ibu sebutkan dulu salah satu contohnya. Misalkan kan kalau kita mengajar kan tentu seperti misalnya teori behavioristik, di mana di sana teori itu mengatakan bahwa kita harus memberikan stimulus, kemudian baru siswa itu memberikan respon. Kalau tidak ada stimulus yang kita berikan, berarti siswa itu belum tentu memberikan reaksi ataupun tanggapan. Silakan. Ya, Bu, dalam pembelajaran saya menggunakan konstruktivisme ini, yaitu dalam pembelajaran, yaitu pembelajarannya dibuat dalam bentuk kelompok, Bu. Baru penjabarannya nanti bisa menggunakan kelompok yang disampaikan kepada siswa melalui PPT, Bu. PPT, baru penjabarannya bisa disampaikan lewat IT, Bu. Oh iya. Tapi lupa. Oke. Oke. Kan nampak anak. Jadi Ibu melakukan tadi konstruktivisme ya. Iya. Melalui proses pembelajaran berkelompok. Jadi yang mana itu konstruktivismenya? Penerapan konstruktivismenya yang mana dalam kelompok itu? Yang dalam kelompok itu, Bu, yang berperan penting di situ, Bu, peserta didiknya. Kita hanya membimbingnya, Bu, untuk mencapai pembelajaran. Jadi di sana yang aktif adalah peserta didik. Maksudnya membangun pengetahuan itu yang mana di situ? Dalam kegiatan apa itu? Dalam kegiatan kelompok itu. Yang mananya di situ teori konstruktivisme itu terbangun. Yang mananya? Membangun pemahaman mereka sendiri, Bu, berdasarkan pengalaman pribadi mereka, Bu. Berdasarkan pengalaman. Iya, Bu. Jadi kalau mereka
maksudnya mereka belajar melalui kelompok, ya melalui kelompok-kelompok itu kan mereka itu bisa misalnya mengerjakan bentuk-bentuk tugas-tugas dalam kelompok itu berarti mereka sudah bisa membangun pengetahuan. Membangun Iya, Bu. pengetahuan itulah yang dimaksud dengan konstruktivisme, membangun pengetahuan. Jadi membangun pengetahuan itu melalui belajar kelompok. Jadi mereka diberi tugas, kemudian tugas itu mereka kerjakan, mereka analisis atau mereka eksplorasi, ya. Iya, Bu. Jadi dalam eksplorasi tugas-tugas itu berarti mereka sudah membangun pengetahuan. Berarti di sana sudah terjadi teori Konstruktivisme, Bu. yang membangun pengetahuan berdasarkan tugas-tugas yang mereka kerjakan yang diberikan oleh ibu. Dan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu di sana sudah ada yaitu teori yaitu yang namanya stimulus, pemberian stimulus. Ya, Bu. Berikan tugas-tugas, kemudian mereka mengerjakannya, itu sudah terjadi teori stimulus dengan respon. Iya, Bu. Jadi dalam setiap pembelajaran, jadi 2 atau 3 atau 4 teori itu sudah bisa kita jalankan. Iya, Bu. Jadi yang terpenting ibu harus mengetahui teori-teori apa saja yang bisa diterapkan. Ya, Bu? Iya, Bu. Ya, baik. Kalau di sekolah ibu sudah sudah mengadopsi kurikulum Merdeka atau masih kurikulum K13? Sudah, Bu. Sudah kurikulum Merdeka, Bu. Sudah 2 tahun, Bu. Sudah kurikulum Merdeka. Ya, Baik. kelas 1 sama Ibu kelas sudah 4. pernah membuat modul ajar? Sudah pernah membuat modul ajar? Udah, Sudah. Bu. Udah, Bu. Baik. Kalau ibu sudah pernah membuat modul ajar, seperti apa ibu membuat komponen-komponen yang ada dalam modul ajar itu? Ya, dalam Atau apa saja lah yang ibu cantumkan di dalam modul ajar itu? Komponen-komponennya tentunya. Silakan ibu. ya komponen yang pertama, Bu, dalam membuat modul ajar itu, Bu, yaitu pertama dibuat dulu identitas sekolah, Bu. Mata pelajaran, tema, fase kelas berapa, alokasi waktu, tahun pelajarannya, baru nama kita, Bu, Kalau penyusunnya. itu yang dikatakan ibu identitas lah itu. Iya, Bu, Waktu, identitas namanya, sekolah, Bu. Iya, Bu. dan identitas. Komponen yang lain apa lagi? Baru dibuat, Bu, kompetensi awalnya, Bu. Baru profil pelajar Pancasilanya, sarana prasarana, baru nanti, Bu, dibuat tujuan pembelajaran ataupun kriteria pembelajaran. Baru dibuat, Bu, pertanyaan pemantiknya, kegiatan pembelajarannya baru dimulai dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penutup, Bu. Ya. Baru terjadi nanti Itu- rubrik penilaiannya, Bu. Ya baik. Tapi ibu tidak menjelaskan apakah ada penggunaan media, apakah ada penggunaan model pembelajaran, apakah ada penggunaan LKPD. Nah, ibu tidak menyebutkan. Apakah memang ibu tidak mencantumkan itu dalam modul ajar? Dicantumkan, Bu, lupa tadi memaparkannya, dibuat di media, Bu. Kalau kita pembelajarannya bisa menampilkan video ataupun audio, Bu, dibuat, Bu. LKPD-nya juga, Bu. Entah lewat Google Form, ditampilkan, Bu. LKPD-nya dibuat di dalam Google Form. Iya, Bu, model Google Form kadang, Bu, dibuat. Kadang LKPD. Kalau Google Form kan isian itu, Bu. Isian itu. Gimana siswa mau melihat LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. iya, Kok dibuat melalui form? di situ dulu, Bu, saya buat. Nanti baru saya print, Bu, baru untuk disampaikan ke anak-anak. LKPD-nya, Bu. di Google Form itu dimasukkan, kemudian baru di print. Iya, Ibu Bu. yang print baru dibagikan kepada peserta didik. Iya, Bu. Oh iya. Baik. Sesuai yang dikatakan ibu tadi kan komponen-komponen daripada modul ajar itu sebenarnya sangat banyak sekali ya, sangat komprehensif. Salah satu di antaranya di sana harus ada itu pendekatan TPACK. Nah, ibu mendengarkan pendekatan TPACK itu? Pernah, Bu. Coba ibu jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan
TPACK atau seperti apa dia penggunaannya dalam proses pembelajaran? TPACK itu Bu, teknologi, technological, pedagogical, content, knowledge Bu, yaitu pembelajaran perpaduan antara teknologi, pedagogik, konten untuk menghasilkan pembelajaran yang kreatif Bu. Iya, pembelajaran. Ya. Jadi memadukan itu teknologi dengan proses pembelajaran. Di mana proses pembelajaran itu di sana ada beberapa lagi, ada konten, ya, ada knowledge-nya, ya. Iya Bu. Jadi sewaktu Ibu memberikan misalnya pendekatan TPACK, seperti apa teknologi yang diberikan kepada peserta didik? Ya dalam Teknologinya. pembelajaran Bu, saya menyampaikannya contohnya lewat PPT Bu. Lewat PPT, kita menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan. Lewat PPT. Iya Bu, lewat PPT ataupun Berarti lewat Ibu harus membawa laptop dan harus bawa fokus atau infokusnya sudah ada di tempat sekolah. Alhamdulillah sudah ada Bu kalau di sekolah Bu. Oh, sudah di Iya, SD Rumah Tinggi kan Bu ya? iya Bu. Oke, baik. Mohon sebelumnya Bu, apakah udah direkod ini tadi dari awal? Udah Pak, udah Pak. Oh, ya. Oke. Ya, baik. Kalau begitu Ibu lanjut itu ya. Iya Bu. Ya, baik. Kemudian di samping daripada TPACK tentu Ibu harus memberikan asesmen, ya. Asesmen ini memang sangat penting. Kalau Ibu dalam kesehariannya mengajar, asesmen seperti apa yang pernah Ibu berikan kepada peserta didik? Asesmen awal seperti asesmen formatif Bu. Formatif, sumatif, diagnotis Bu, diagnotis. Oh iya, Iya Bu. asesmen apa tadi? Formatif, sumatif, diagnostik Bu. Oh iya. Jadi ada formatif, ada sumatif, ada Diagnostik Bu. ya asesmen awal ya atau diagnostik ya. Iya Bu. Ya, ya sumatif. Kapan ini diberikan masing-masing asesmennya ini? Kalau diagnostik kapan diberikan, formatif kapan diberikan, kemudian ya silakan. Kalau diagnostik itu Bu diberikan di awal pembelajaran Bu. Contohnya waktu kita menyampaikan pertanyaan awal Bu, pemantik itu Bu. Di situ nanti kita bisa melihat bagaimana kemampuan peserta didik Bu. Kalau formatif Bu, sesudah pembelajaran kita sampaikan, baru kita membuatkan tesnya Bu. Bisa tertulis, bisa lisan Bu, formatif. Kalau sumatif, Kalau sumatifnya Bu, di akhir bab bisa dilaksanakan Bu. Sumatifnya di akhir bab. oke, baik. Selanjutnya, Ibu sudah pernah mendengarkan itu P5 PPRA? Udah Bu, udah Nah, pernah coba Bu. Ibu jelaskan. Jelaskan dulu, kemudian kegiatan apa yang diberikan dalam P5 PPRA itu. Ya Bu, kelima ini Bu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bu. PPRA Rahmatan lil Alamin. Jadi yang pernah saya laksanakan di sekolah Bu, membuat P5-nya Bu. Yang ini untuk PPG ini Bu, sudah saya rencanakan Bu, mau membuat kearifan lokal Bu. Kearifan lokalnya seperti apa bentuknya? Yang sudah saya buat Bu, modul ajarnya mengenai masakan khas daerah Bu. Khas daerah, khas daerah. Mandailing, khas daerah Palembang, Daerah kita Bu, Tapsel. daerah Khas Tapsel. Batak ya Bu, makanan khas Batak yaitu pembuatan kue itak pohul-pohul Bu. Oh, baik. Oke, lanjut ya. Kemudian Ibu sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Udah Bu, yang Udah. ini yang dibuat waktu ini PPG Bu saya. Ya. Iya. Coba Ibu jelaskan apa saja komponen-komponen dalam pembuatan usul proposal itu. Coba Ibu jelaskan dulu.
Yang pertama, Bu, dibuat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, baru dalam pendahuluan itu bab 1 ya, Bu. 1 itu latar belakang masalah, pembatasan masalah ataupun rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab kedua, Bu, kerangka teori, yaitu ada landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian. Bab 3, Bu, metodologi penelitian, jenis penelitian, variabel penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, dan pengolahan analisa untuk pengujian hipotesis, Bu. Pengumpulan Ya, baik. data. Coba apa judul yang Ibu sudah ajukan? Yang sudah saya ajukan, Bu, proposalnya, yaitu meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran cooperative learning tipe mix image. Materi Quran Surah Al-Hujurat, ayat 13, kelas 4, SD, N 101105 Sayurmat Tinggi, Bu. Ya, baik. Kalau begitu instrumennya apa yang Ibu berikan untuk nanti mengukur apakah nanti dia meningkat atau tidak hasil belajar Quran hadisnya itu? Apa instrumennya? Instrumennya yang saya buat, Bu, berupa angket, wawancara, observasi, Bu. Itulah kalau apa ya, kalau namanya meningkatkan hasil belajar tentu tidak kurang baik diikutkan ke angket. Ya, seharusnya harus instrumennya itu tes, kemudian hasil observasi, kemudian boleh ditambah dengan wawancara. Iya, Kalau Bu. angket itu biasanya itu untuk mengukur daripada perilaku atau mengukur sikap, mengukur motivasi, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti boleh ada bimbingannya itu, bimbingan daripada proposal itu. Ada pembimbingnya. Ada, Bu, Pak dosen waktu itu. Oh, iya. Iya, Bu. Oh iya. Jadi dipertimbangkanlah itu ya, Iya, Bu. instrumennya. Jadi saya kira kurang tepat itu dibuat angket. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bapak Ajar Seru. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Bu minta itu silakan langsung praktek mengajar. Oh, iya, Pak. Waktunya dibatasi ya, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai terakhir, tapi waktunya dibatasi. Maksimal hanya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat-sehat dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidik anak agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mengharapkan siswa tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Mari kita berdoa anak-anak semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah pembelajaran kita akan kita mulai, tapi terlebih dahulu Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini satu tujuannya peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Nah, anak-anak Ibu sekalian, ayo lihat dulu ke papan tulis. Ibu sudah menyajikan Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak Ibu sudah lihat? Sudah. Nah, sekarang dengarkan Ibu dulu membacakan Surah Al-Hujurat ini, simak dengan baik. Sebelum itu, Ibu tanya dulu, sudah pernahkah kalian
mendengar ataupun membaca Quran surah Al-Hujurat ini? Baik, anak-anak ibu semuanya sudah pernah, ada yang belum. Nah, pada hari ini pembelajaran kita membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Dengarkan ibu baca dulu, simak baik-baik, bersungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah dapat menyimak pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam pembelajaran hari ini ibu harapkan dari bacaan surah yang ibu bacakan, anak-anak ibu dapat menyimaknya. Menyimak cara membacakannya, bagaimana tanda hukum tajwidnya. Nah, kalau dalam bacaan ya ayyuhan nas, di situ terdapat dia mat. Dibaca panjang. Kalau mat dibaca panjang. Ya ayyuhan nas, itu mat panjang. Mat jaiz munfasil, dibaca 5 harkat. Inna khalaqnakum, inna itu idgham bigunnah, dibaca berdengung, dibaca 2 harkat. Khalaqnakum, terdapat di situ huruf qalqalah. Nah, di situ terdapat huruf qalqalah. Huruf apa anak-anak ibu? Qaf. Dibaca qalqalah, yaitu memantul. Minna zakari wa unsa. Nah, ya wa unsa berarti itu menandakan mat, panjang dibaca. Wa ja'alnakum su'uban, berarti itu menandakan apa? Mat juga, mat wajib munfasil. Lita'arafu, itu dibaca 2 harkat. Lita'arafu, inna akramakum, ini juga dibaca dia idgham, yaitu mendengung, dibaca 2 harkat. Indallahi atqakum, ini bacaan mat panjang. Innallaha alimun khabir, ini juga dibaca panjang mat. Nah, dari penjelasan ibu, anak-anak semuanya pasti sudah bisa menyimak yang ibu baca. Untuk itu, ibu harapkan supaya bisa lancar membacanya, dibaca di rumah berulang-ulang. Kalau sudah dibaca berulang-ulang, anak-anak ibu pasti bisa membacanya dengan baik. Nah, untuk itu dari surah Al-Hujurat ini kita bisa mengartikannya. Mengartikannya yaitu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kamu telah menciptakan kamu. Min zakari, dan seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, inilah orang-orang
yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, maha mengetahui dan maha teliti. Nah, dari arti yang kita baca dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini, anak-anak ibu pasti sudah paham dari arti terjemahan tersebut. Nah, untuk lebih mengenal surah Al-Hujurat ini, ibu buat tugas kelompok dulu. Biar bisa saling memahami. Ibu buat tugas kelompok, ibu bagi kelompoknya. Dari pembagian kelompok tersebut, nanti ibu bagikan LKPD untuk pelaksanaan tugas yang ibu berikan. Ada di situ nanti bagaimana caranya menyimak suatu gambar. Dari Quran Surah Al-Hujurat ini kan anak-anak ibu, kita di sini diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Jadi ibu sudah berikan beberapa gambar. Dari beberapa gambar tersebut, setiap kelompok nanti menyampaikan atau memberikan penjelasan mengenai gambar yang ibu berikan untuk tugas kelompok masing-masing. Untuk tugas yang ibu berikan ini, ibu berikan nanti kesempatan 30 menit. Baru kita nanti presentasi setiap kelompok untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Apakah sudah paham? Yang belum paham boleh bertanya. Alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa mengerjakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok sudah ibu bagikan anak-anak ibu. Nah, untuk presentasinya, mari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Nah, tepuk tangan, hasil kelompok dari kelompok 1 sudah selesai dibacakan. Terima kasih, Ibu sangat senang. Berarti anak-anak Ibu kelompok 1 bisa menyimak gambar yang Ibu sampaikan. Ayo, sekarang giliran kelompok 2 menyampaikan gambar hasil daripada yang Ibu sampaikan. Nah, kelompok 2 sudah siap menyampaikan hasil pengamatannya dari gambar mengenai perintah surah Al-Hujurat. Dari kelompok 2, bagaimana anak-anak ibu semuanya menanggapi hasil kelompok dari kelompok 2? Sudah paham, mengerti apa yang mereka sampaikan? Alhamdulillah, berarti semua anak-anak ibu semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Berarti anak-anak ibu sanggup menyimak, sanggup mengamati gambar dengan baik sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat, yaitu saling mengenal keragaman yang ada pada sekeliling kita. Contohnya di kelas ini kan anak-anak ibu, kita berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang sukunya berbeda-beda. Dari itu semua di surah Al-Hujurat ini diperintahkan oleh Allah. Walaupun berbeda-beda, tetapi harus tetap selalu bertakwa kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, dari pembelajaran hari ini, ibu harapkan anak-anak ibu sudah bisa membaca surah Al-Hujurat dan menyampaikan pesan-pesan pokoknya untuk pembelajaran hari ini. Kita sudahi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan dibuka Al-Quran. Surah Ali Imran saja. Surah Ali Imran ayat 7.
Udah, Pak. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul azim. Coba Ibu perhatikan dulu, jangan ditutup dulu Al-Qurannya. Ya, Pak. Tadi Ibu baca, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun. Ibu fokus dengan kalimat muhkamatun. Huruf mim yang kedua itu dipanjangkan atau dipendekkan? Yang mana, Pak? Muhkamatun. Ya, mim yang kedua dipanjangkan atau dipendekkan itu? Dipanjangkan, Pak. Dibaca. Nah, kenapa? Tadi Ibu tidak panjangkan itu. Berapa harkat panjangnya? Muhkamatun. Iya, Berapa harkat dia? 2 harkat itu, Pak. Harkat. Iya, Pak. Terus di ujung ayat itu juga kullum min 'indi rabbina. Huruf nun itu dipanjangkan atau dipendekkan? Yang mana, Pak? Yang di ujung? Kullum min 'indi rabbina. Kullum min. Enggak dipanjangkan itu, Pak. Rabbina, nun yang ada di Rabbina dipanjangkan itu. Dipanjangkan, Pak. Robbina. Nanya, nunnya, Pak. Dipanjangkan, Pak. Oke, makanya kalau baca Al-Quran itu nggak boleh buru-buru. Tadi Ibu pendekkan dia. Iya, Pak. Maaf, Pak. Terus huruf ba yang berbaris mati itu hukum tajwidnya apa? Iklab itu, Pak. Huruf ba yang berbaris mati. Huruf ba yang berbaris mati. Mana itu, Pak? Minhu ibtigha'a. Kalaupun tidak ini contohnya, pokoknya setiap huruf ba yang berbaris mati itu hukum tajwidnya apa? Hah? Bisa Ibu dengar suara saya? Ya, iklab itu, Pak. Salah. Apa itu, Pak? Ibu harus belajar banyak lagi ya. Iya, Pak. Tajwid, Pak, agak kurang saya, Pak.